Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Opti Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memberikan kuliah kembali ya kepada teman-teman terkait dengan suatu kondisi yang memang seringkali ya dialami oleh teman-teman, tapi teman-teman sendiri bingung nih, sebenarnya nih saya ini mengalami masalah apa ya, karena banyak di antaranya mungkin, belum terlalu akrab dengan istilah gangguan stres atau gangguan kecemasan atau gangguan psikosomatik ya. Bahkan mungkin di antara teman-teman itu masih bingung apakah sebenarnya gangguan stres psikosomatik ini merupakan gangguan medis ya, gangguan yang perlu ditangani oleh dokter. Nah, ini yang paling dominan nih. Nah, teman-teman bertanya, sebenarnya saya mesti perlu ke dokter atau tidak? Nah, dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan ya kepada teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui dulu sebelum memahami kondisi gangguan cemas secara menyeluruh. Dan sebenarnya di dalam berbagai video-video maupun postingan saya di Instagram, di Andri Psikosomatik, teman-teman itu sudah paling sering mendapatkan informasi terkait dengan anxiety atau stres itu, ya. Nah, teman-teman boleh lihat di sini bahwa, situasi yang berkaitan dengan stres dan anxiety itu, seringkali itu ada 2 faktor yang paling dikaitkan. Di bidang saya, yaitu kedokteran jiwa psikosomatik, maka teman-teman bisa lihat bahwa saya selalu memberikan arahan yang berkaitan dengan kondisi yang, sebenarnya saling bersinergis, ya, yaitu pikiran dan perasaan serta dengan tubuh, ya. Jadi psikosomatik ya kita tahu adalah ya, psikologis ya, somatik adalah badan. Jadi, gejala-gejalanya bisa terdiri dari 2 gejala ini. Yang pertama adalah gejala yang berkaitan dengan pikiran. Kalau orang stres itu gejala pikirannya apa aja? Nomor satu pasti ya cemas. Ada perasaan khawatir yang berlebihan. Ya ini yang sering kali diungkapkan ya oleh teman-teman juga di dalam beberapa kali kesempatan bertemu dengan terjiwa. Yang kedua adalah anger atau marah ya. Gampang sensitif, gampang tersinggung, ya irritable. Ini juga seringkali menjadi salah satu gejala orang tuh stres. Yang ketiga adalah feeling moody or tearful. Apa itu? Jadi orangnya gampang mut-mutan istilahnya atau gampang nangis ya. Baru aja 2 hari yang lalu, beberapa pasien yang datang ke saya itu mengeluh dia gampang nangis, gampang merasa, eee mudah menangis lah, mudah terharu gitu ya, kalau melihat orang-orang di sekitar yang lagi kesusahan, ya jadi lebih mudah terharu. Yang keempat, biasanya merasa, nggak bisa diem, nggak bisa istirahat ya, pikirannya selalu kayak ada pikiran yang, "Duh kayaknya nggak enak ya, nggak nyaman," ya merasa seperti kayak khawatir gitu ya. Ini juga sering sering dirasakan ya. Kemudian ya perasaan sedih ya, depresi ya, ternyata orang yang cemas juga bisa mengalami depresi ya. Betul, orang yang cemas bisa mengalami depresi, juga dia bisa mengalami stres ya, berlebihan, bisa mengalami rasa seperti, sedih ya. Kemudian ada perasaan seperti overwhelm atau rasanya itu berlebihan ya, rasanya kok pikiran itu kayaknya kok penuh gitu ya, terasa beban yang berlebihan ya, itu yang paling dominan juga. Kemudian ada kesulitan konsentrasi ya, tadi juga dikatakan kesulitan konsentrasi ini karena berkaitan dengan otak bagian depan ya, di mana kalau misalnya saya suka bilang kalau cemas kita berlebihan, maka otak kita itu kebanyakan kerjanya ya cuma di amigdalanya aja. Jadi di bagian depannya, di prefrontal cortex kita, itu tidak terlalu dominan ya gejalanya. Jadi seringkali bolak-balik seperti kesulitan untuk konsentrasi, bahkan berpikir, biasa aja juga agak sulit. Dan yang terakhir biasanya adalah, penuh dengan rasa kurang percaya diri. Ya banyak di antara
pasien-pasien juga mengeluh rasa kurang percaya diri seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan gejala fisiknya? Nah, ini yang sering kali datang ke dokter umum atau dokter spesialis saraf dan penyakit dalam, bukan datang ke dokter jiwa ya biasanya. Tapi teman-teman perlu mengenali bahwa kalau teman-teman mengalami gejala-gejala seperti mudah tegang, ya perasaannya tuh kayaknya kenceng ya, bukan karena apa-apa. Biasanya kan saya misalnya latihan beban di rumah, kalau latihan beban itu biasanya kalau kayak habis tadi barusan nih latihan beban, saya tuh merasa mungkin agak tegang sedikit. Tapi setelah mandi, istirahat tuh menjadi rileks ya, apalagi sudah pendinginan, saya itu juga akan jadi lebih nyaman. Terus seringkali berkeringat nih, teman-teman suka merasakan, "Waduh kok saya seringkali berkeringat yang luar biasa nih, kayaknya tuh badan, gampang keringetan," gitu ya, dan banyak keluhan pasien juga demikian kan ya. Yang jelas yang ketiga ini sering ya, debar-debar, ya jantung rasanya berdebar-debar, rasanya kayaknya ada sedikit, kesulitan ya untuk melakukan aktivitas olahraga karena takut kalau dia berdebar-debar nanti makin tambah parah, Dok, debar-debarnya kenceng nih, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah poor concentration ya, atau tadi yang sudah dikatakan adalah ternyata, gejala konsentrasi ini juga berkaitan dengan gejala bagaimana, bisa misalnya suka lupa-lupa naruh barang, kemudian jadi, "Tadi ngapain ya?" Gitu, nggak konsen lah katanya gitu ya. Ini juga merupakan gejala fisik dan gejala, psikologis sekaligus ya. Dan, gangguan tidur ya sebagai gejala fisik, kita tahu bahwa sebenarnya gangguan tidur itu gejala fisik ya teman-teman ya. Banyak yang orang salah, tangkep bahwa gejala tidur itu gejala pikiran, sebenarnya gejala fisik. Jadi, dia harus diperbaiki tentunya di dalam fisiknya. Kemudian ada rasa kayak, eee, napasnya nggak enak sebenarnya ya, napasnya nggak nyaman, perasaan nggak enak, dan sebenarnya saya udah pernah berkali-kali mengatakan bahwa perasaan nggak nyaman di daerah lambung, jantung, dan paru ini diakibatkan karena faktor dari kondisi sistem saraf otonom parasimpatis dan simpatis yang terlalu aktif atau berlebihan, ya. Karena kalau kita melihat kondisi otonom saraf kita itu memang, luar biasa ya, berkaitan dengan banyak sistem lainnya. Sehingga tidak heran kalau di, gejala selanjutnya tuh rasa tidak nyaman di lambung ya seperti kayak ada yang bilang kayak butterfly, lambungnya kayak ada gedeg-gedeg gitu ya, itu juga sering terjadi pada kasus-kasus seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman bertanya, "Kalau demikian, apa yang mesti saya harus lakukan, Dok?" Ya, karena tadi sudah ada gejala-gejalanya, saya sudah, eee, penuhi, saya udah lihat kondisi saya bagaimana. Nah, apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah teman-teman itu melakukan pemeriksaan dulu pertama, ya. Pemeriksaan rutin yang pertama dilakukan biasanya berkaitan dengan fungsi jantung, ya, karena kebanyakan pasien itu khawatir banget kalau dia sakit jantung. Saya suka menyarankan sebelum Anda datang ke dokter jiwa, karena keluhan-keluhan itu setidaknya Anda pernah dilakukan EKG, ya. Apalagi kalau keluhannya gejalanya panik, cemas, ya itu sangat, penting ya untuk melakukan EKG. Yang kedua adalah teman-teman juga, perlu menyadari bahwa kondisi yang berkaitan dengan keadaan fisik ini seringkali harus dikonfirmasi juga dengan pengobatan dari dokternya. Seringkali kalau saya lihat pengobatan itu penting juga dilakukan di awal ya. Jadi simptomnya apa, gejalanya apa, diobatin dulu gitu. Jadi jangan buru-buru langsung ke dokter jiwa juga gitu ya, nggak segitunya gitu ya. Tapi diobatin dulu secara benar, kemudian setelah diobati, nah ternyata nggak ada perubahan nih, terus ada cemas, perasaan seperti tadi tuh gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan, mungkin ada kecemasan yang terkait dengan hal tersebut. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung ya kalau ada hal-hal yang dirasakan tidak nyaman di dalam kehidupan teman-teman dan mudah-mudahan itu bisa dijadikan keluarnya. Ya, oke ya. Jadi udah paham ya bahwa keluhan psikosomatik itu memang suatu keluhan yang paling sering ya dialami oleh pasien-pasien gangguan cemas ya dan stres. Kita di dalam kehidupan sekarang ini juga seringkali mengalami stres yang lumayan ya, dan ini yang membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi jangan lupa selalu kita berpegang pada mantra kita bersama ya, teman-teman ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Ya teman-teman yang kenapa nanya, "Kok ada tulisan Mbah Endi nih?" Sorry sorry, di mana? Nih, di sini nih. Nih, nah dia ya.
Mbah Hendi nih. Apa ini Dok Mbah Hendi ya? Mbah Hendi ini panggilan saya di Twitter. Ya kalau saya punya Twitter Mbah Hendi ya. Teman-teman yang sudah follow Twitter saya boleh juga yang senang ya. Tapi kalau yang sukanya cuman di nonton video YouTube ya silakan nonton video YouTube aja atau Instagram saya Andri Psikosomatik ya. Sampai bertemu lagi teman-teman semua, sehat selalu. Jangan lupa menjaga imunitas kita, menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa setidaknya teman-teman pakai masker ya kalau berada di dalam keramaian atau di ruangan tertutup bersama banyak orang. Mudah-mudahan tetap menjaga imunitas agar pun kalau kena COVID-19 tapi tidak sampai bergejala yang berat ya. Oke, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan diri kita, selalu ikhlas, sabar dan sadar, selalu membuat kita bahagia dan juga orang lain bahagia kalau bisa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye bye teman-teman.